Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan mahasiswa dan mahasiswi sekalian. Kali ini kita akan belajar mengenai pemodelan dan simulasi sistem otomasi. Selamat mengikuti. Capaian pembelajaran. Mahasiswa dapat memahami esensi dan relevansi pemodelan dalam mengoptimalkan proses otomasi. Pemodelan, yang mencakup representasi matematis atau grafis dari sistem, digunakan untuk memahami dan memprediksi perilaku serta kinerja sistem otomasi yang kompleks. Termasuk elemen seperti sensor, aktuator, dan controller yang saling terhubung, dapat menganalisis, merencanakan, menguji, dan meningkatkan sistem otomasi, sehingga dapat mengidentifikasi potensi perbaikan, merancang solusi yang efisien, dan mengoptimalkan kinerja produksi. Pemodelan juga membantu mahasiswa memahami konsep dasar, prinsip, dan variabel yang memengaruhi sistem otomasi, membuka peluang untuk merespons tantangan industri dengan lebih baik. Selamat mengikuti kuliah materi pemodelan dan simulasi sistem otomasi. Semoga video pembelajaran ini dapat menjadi jembatan untuk memahami konsep kompleks dengan cara yang sederhana dan aplikatif. Ingatlah, seorang insinyur tidak hanya mempelajari teori, tetapi juga membangun solusi untuk masa depan. Jadikan setiap detik pembelajaran ini sebagai investasi berharga dalam perjalanan Anda menjadi profesional yang handal dan inovatif. Tetap semangat, karena langkah kecil hari ini adalah fondasi bagi karya besar Anda di masa depan. Konsep dasar pemodelan sistem otomasi. Pengenalan konsep pemodelan dalam konteks otomasi industri bertujuan untuk memahamkan mahasiswa tentang esensi dan relevansi pemodelan dalam mengoptimalkan proses otomasi industri. Pemodelan di sini mencakup representasi matematis atau grafis dari sistem otomasi yang membantu memahami dan memprediksi perilaku serta kinerjanya. Fokus pada otomasi industri menyoroti kompleksitas sistem yang melibatkan berbagai elemen, seperti sensor, aktuator, dan controller yang saling terhubung. Pemodelan bukan hanya sebagai alat analisis, tetapi juga sebagai sarana untuk merencanakan, menguji, dan meningkatkan sistem otomasi. Melalui pemodelan, mahasiswa dapat mengidentifikasi potensi perbaikan, merancang solusi efisien, dan mengoptimalkan kinerja proses produksi, sambil memahami konsep dasar, prinsip, dan variabel yang memengaruhi sistem otomasi, sehingga membuka pintu bagi pemahaman mendalam tentang bagaimana merespons dan meningkatkan sistem otomasi dalam menghadapi berbagai tantangan industri. Pemodelan berperan sangat penting sebagai alat analisis dan optimasi dalam sistem otomasi karena memungkinkan representasi abstrak dari struktur, interaksi, dan dinamika sistem tersebut. Sebagai alat analisis, pemodelan membantu memahami bagaimana variabel-variabel dalam sistem saling berinteraksi dan bagaimana perubahan pada satu komponen dapat memengaruhi keseluruhan sistem. Dalam tahap optimasi, pemodelan memungkinkan identifikasi area potensial untuk peningkatan efisiensi, keandalan, dan respons sistem dengan mensimulasikan berbagai skenario dan mengevaluasi dampaknya. Hal ini memberi wawasan untuk merancang strategi kontrol yang lebih baik, mengurangi biaya operasional, dan meningkatkan produktivitas, sehingga memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih terinformasi dan pencapaian optimalitas dalam operasi otomasi. Perangkat lunak simulasi dalam otomasi industri. Pemahaman perangkat lunak simulasi dan aplikasinya dalam otomasi sangat penting untuk mengintegrasikan konsep pemodelan ke dalam otomasi industri secara efektif. Perangkat lunak simulasi memungkinkan penerjemahan model matematis atau grafis ke dalam lingkungan virtual, yang memungkinkan simulasi berbagai skenario dan kondisi operasional. Aplikasi perangkat lunak ini sangat beragam, mulai dari simulasi proses produksi, pengujian kontroler, hingga analisis kinerja sistem secara menyeluruh. Dengan perangkat lunak ini, pengguna dapat mensimulasikan interaksi antara sensor, aktuator, dan elemen kontrol lainnya dalam lingkungan yang aman dan dapat diulang, memungkinkan eksperimen dan pengujian tanpa mengganggu operasi nyata.
Pemahaman aplikasi perangkat lunak simulasi juga memungkinkan optimasi penggunaan teknologi, meningkatkan efisiensi, dan merencanakan perubahan atau upgrade sistem dengan menguji implikasinya secara virtual sebelum diterapkan di lapangan, menjadikannya langkah kritis dalam menyelaraskan pemodelan dengan implementasi praktis dalam otomasi industri. Studi kasus penggunaan perangkat lunak simulasi terkini. Studi kasus penggunaan perangkat lunak simulasi terkini memberikan wawasan mendalam tentang penerapan teknologi simulasi dalam otomasi industri dengan menyajikan contoh nyata bagaimana perusahaan atau proyek memanfaatkan perangkat lunak terbaru untuk memodelkan dan mengoptimalkan sistem otomasi mereka. Studi kasus ini mencakup simulasi proses produksi, pengujian sistem kontrol, dan pengembangan robotika, serta menunjukkan bagaimana simulasi memungkinkan pengujian dan validasi konsep-konsep baru sebelum implementasi penuh. Beberapa perangkat lunak simulasi terkini bahkan memungkinkan simulasi real-time, di mana pengguna dapat melihat respons sistem dalam waktu nyata. Selain itu, studi kasus ini menyoroti manfaat konkret yang diperoleh, seperti peningkatan efisiensi operasional, penghematan biaya, dan pengurangan waktu pengembangan produk, memberikan inspirasi praktis bagi pembaca untuk memahami potensi dan aplikasi nyata perangkat lunak simulasi dalam meningkatkan kinerja sistem otomasi industri. Proses pemodelan dan simulasi. Tahapan proses pemodelan, mulai dari identifikasi variabel hingga pengujian model. 1. Identifikasi variabel. Tahap awal adalah mengidentifikasi variabel-variabel yang relevan dalam sistem otomasi. Ini mencakup parameter sistem, input, dan output yang akan dimodelkan. 2. Perumusan model. Setelah variabel diidentifikasi, perumusan model dilakukan. Ini melibatkan pengembangan persamaan matematis atau struktur grafis yang merepresentasikan hubungan antar variabel dalam sistem. 3. Pemilihan metode pemodelan. Proses ini melibatkan pemilihan metode atau teknik pemodelan yang paling sesuai dengan karakteristik sistem otomasi. Ini bisa melibatkan pendekatan matematis, fisik, atau berbasis simulasi. 4. Implementasi dalam perangkat lunak simulasi. Model yang telah dirumuskan kemudian diimplementasikan dalam perangkat lunak simulasi. Ini memungkinkan pengguna untuk menerapkan model dan mengamati bagaimana sistem akan berperilaku dalam lingkungan virtual. 5. Simulasi dan pengujian. Setelah implementasi, proses simulasi dimulai. Ini memungkinkan pengguna untuk menguji model dalam berbagai skenario dan kondisi operasional, menyimulasikan interaksi antar variabel, dan mengamati respons sistem. 6. Validasi dan penyesuaian. Hasil simulasi dievaluasi untuk memvalidasi model. Jika ada ketidaksesuaian dengan perilaku sistem sebenarnya, model disesuaikan dan iterasi tahap simulasi dapat diulang. 7. Pengujian model di lingkungan real. Langkah terakhir melibatkan pengujian model di lingkungan nyata jika memungkinkan. Ini memvalidasi keakuratan model dalam konteks yang lebih dekat dengan situasi operasional sebenarnya. Implementasi proses simulasi untuk memprediksi kinerja sistem otomasi. Implementasi proses simulasi dalam konteks otomasi industri dilakukan untuk memprediksi kinerja sistem otomasi sebelum menerapkannya secara penuh di lingkungan operasional sebenarnya. 1. Transfer model ke lingkungan virtual. Setelah model dibuat dan diuji, langkah pertama implementasi simulasi adalah mentransfer model ke dalam lingkungan virtual menggunakan perangkat lunak simulasi. 2. Input dan konfigurasi, skenario. Pengguna mengonfigurasi skenario simulasi dengan memberikan input yang sesuai dengan situasi yang ingin diuji. Hal ini dapat mencakup perubahan parameter, variasi input, atau skenario khusus lainnya. 3. Simulasi kinerja. Sistem. Proses simulasi dimulai di mana model matematis, sistem berinteraksi, dan menghasilkan output berdasarkan skenario yang diatur. Ini memungkinkan pengguna untuk melihat bagaimana sistem akan merespons di bawah kondisi tertentu. 4.
Pengamatan dan evaluasi. Selama simulasi berlangsung, pengguna dapat mengamati kinerja sistem, melihat bagaimana variabel-variabel berubah seiring waktu, dan memperoleh wawasan tentang bagaimana perubahan tertentu dapat memengaruhi operasi sistem. 5. Analisis hasil dan prediksi. Hasil simulasi dianalisis untuk memprediksi kinerja sistem di dunia nyata. Ini mencakup evaluasi respons sistem terhadap berbagai skenario dan identifikasi potensi perbaikan atau optimasi. 6. Penyesuaian dan iterasi. Jika hasil simulasi tidak sesuai dengan harapan atau data empiris, model dapat disesuaikan dan proses iterasi dapat diulang untuk memperbaiki prediksi kinerja. Validasi dan verifikasi model simulasi. Validasi dan verifikasi model simulasi adalah langkah krusial untuk memastikan bahwa model mencerminkan perilaku sistem nyata dengan akurat dan andal. Validasi dilakukan melalui metode seperti perbandingan hasil simulasi dengan data empiris untuk menilai kesesuaian dengan sistem nyata, uji sensitivitas untuk mengamati reaksi model terhadap perubahan parameter, serta verifikasi dengan literatur, standar industri, dan konsultasi ahli untuk memastikan model sesuai dengan praktik terbaik. Validasi juga mencakup uji robustness untuk menguji keandalan model terhadap ketidakpastian, uji kondisi ekstrem untuk memeriksa akurasi dalam situasi luar biasa, dan uji real-time jika memungkinkan. Di sisi lain, verifikasi berfokus pada menilai keakuratan implementasi model melalui langkah-langkah seperti verifikasi intramodel untuk memastikan konsistensi internal, verifikasi intermodel untuk membandingkan model dengan sumber referensi, uji keandalan terhadap kondisi ekstrem, dan verifikasi terhadap data historis untuk menilai kemampuan model dalam memprediksi situasi nyata. Kombinasi validasi dan verifikasi ini memastikan model simulasi dapat diandalkan dalam konteks otomasi industri. Analisis hasil simulasi dalam sistem otomasi. Analisis hasil simulasi dalam sistem otomasi bertujuan untuk mengidentifikasi area optimal dengan menganalisis data simulasi guna menentukan kondisi atau konfigurasi yang memberikan kinerja terbaik. Interpretasi ini membantu pengguna menemukan solusi atau strategi yang meningkatkan efisiensi, respons, atau aspek lain dari sistem berdasarkan wawasan yang diperoleh. Selanjutnya, penerapan teknik optimasi berdasarkan analisis simulasi dilakukan dengan menyesuaikan variabel atau parameter tertentu untuk mencapai hasil yang diinginkan, seperti efisiensi yang lebih tinggi, respons yang lebih cepat, atau pengurangan biaya operasional. Dengan memanfaatkan hasil simulasi sebagai dasar pengambilan keputusan, teknik optimasi ini mendukung peningkatan efektivitas dan efisiensi operasional dalam sistem otomasi. Studi kasus, pemodelan sistem otomasi industri. Studi kasus pemodelan sistem otomasi industri melibatkan penerapan konsep pemodelan dan simulasi untuk memahami serta meningkatkan kinerja sistem otomasi dalam situasi nyata industri. Penyajian kasus ini mencakup detail tentang bagaimana model dibuat, parameter yang digunakan, perangkat lunak simulasi yang diterapkan, serta hasil dan pemahaman yang diperoleh dari simulasi tersebut. Melalui kasus nyata ini, audiens dapat melihat aplikasi praktis dari teori pemodelan untuk menanggapi tantangan dan peluang di dunia industri, serta bagaimana keputusan yang terinformasi dapat diambil berdasarkan hasil simulasi yang mendukung efisiensi, keandalan, dan aspek lainnya. Pembahasan hasil dan dampak implementasi pemodelan pada efisiensi operasional melibatkan analisis hasil simulasi untuk mengidentifikasi perubahan yang dapat meningkatkan efisiensi sistem otomasi, seperti pengurangan waktu siklus, peningkatan produktivitas, atau efisiensi penggunaan sumber daya. Diskusi ini menunjukkan bagaimana pemodelan menjadi alat strategis untuk mengoptimalkan operasi industri dan menghasilkan dampak positif terhadap efisiensi operasional secara keseluruhan. Simulasi terdistribusi dan komputasi awan.
Halo semuanya, saya Cici Sumiati. Mari kita lanjutkan diskusi kita mengenai simulasi terdistribusi dan komputasi awan. Simulasi terdistribusi dengan memanfaatkan sumber daya cloud computing memungkinkan simulasi berjalan secara paralel di berbagai mesin yang terhubung melalui jaringan, termasuk server cloud, untuk meningkatkan efisiensi dan kapasitas pemrosesan. Pendekatan ini memungkinkan penanganan model yang lebih kompleks, mempercepat waktu simulasi, dan menghadirkan fleksibilitas dalam mengelola sumber daya komputasi sesuai kebutuhan tanpa memerlukan infrastruktur fisik yang besar. Keuntungan utama simulasi terdistribusi mencakup skalabilitas, efisiensi waktu, fleksibilitas dalam menangani beban kerja besar, peningkatan akurasi simulasi, dan kemudahan kolaborasi global. Dengan kemampuan untuk memperluas kapasitas sesuai kebutuhan, simulasi terdistribusi dapat menyesuaikan diri dengan kompleksitas tugas yang berkembang seiring waktu. Namun, tantangan yang harus diatasi meliputi masalah keamanan data, biaya penggunaan komputasi awan, integrasi infrastruktur, dan penyesuaian model untuk lingkungan terdistribusi. Keamanan data menjadi perhatian penting karena data yang diproses melalui jaringan dan cloud memerlukan perlindungan yang lebih ketat untuk menghindari ancaman dan kebocoran informasi sensitif. Dengan mengelola tantangan ini secara efektif, simulasi terdistribusi menjadi alat yang sangat potensial untuk mendukung otomasi industri yang kompleks dan dinamis. Pendekatan ini membuka peluang baru untuk meningkatkan efisiensi operasional dan mendorong inovasi dalam berbagai sektor industri. Masa depan pemodelan dan simulasi otomasi. Masa depan pemodelan dan simulasi otomasi didorong oleh tren terkini, seperti integrasi kecerdasan buatan yang memungkinkan sistem belajar dan beradaptasi berdasarkan data yang berkembang, serta penggunaan realitas virtual dan augmented reality untuk menciptakan lingkungan simulasi yang lebih imersif. Simulasi berbasis cloud menawarkan fleksibilitas dan aksesibilitas yang lebih besar, sementara pemodelan 3D, animasi realistis, dan eksplorasi prosesor kuantum memungkinkan analisis sistem yang lebih kompleks dan realistis. Tren lainnya termasuk optimisasi multifaktor yang mempertimbangkan keberlanjutan dan efisiensi energi, penggunaan big data untuk menghasilkan model yang lebih akurat, serta kombinasi simulasi dengan hardware fisik untuk pengujian yang lebih efisien. Dalam meningkatkan efektivitas simulasi, kecerdasan buatan memainkan peran penting dengan optimisasi otomatis, analisis data mendalam, adaptasi dinamis berdasarkan hasil simulasi, dan penciptaan model berbasis pengalaman melalui machine learning. AI juga mendukung kesinambungan operasional dengan prediksi yang lebih akurat, pengambilan keputusan adaptif, dan antarmuka intuitif melalui pengolahan bahasa alami. Dengan tren dan teknologi ini, pemodelan dan simulasi otomasi semakin berkembang menjadi alat yang lebih canggih, adaptif, dan relevan untuk mendukung inovasi dan efisiensi di industri otomasi.